Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 421 sudah rilis dan ini melanjutkan langsung dari chapter sebelumnya, di mana setelah Deku mendapatkan tangannya kembali, kini keadaan mulai berbalik. Namun One for All Deku sebagai senjata utama kini sudah sirna. Lantas bagaimana nasib pahlawan ke depannya? So untuk itu di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertama, sisa pahlawan yang siap bertarung. Di chapter ini diperlihatkan beberapa pahlawan maupun siswa pahlawan yang sekarang berada bersama Deku. Tentu adanya mereka di sini karena diteleport oleh Shirakumo langsung ke hadapan All For One. Cara mereka diteleport ini tentunya mengambil referensi dari film Endgame. Tepatnya pada momen saat seluruh pahlawan diteleport dengan portal sihir untuk menghadapi Thanos. Nah, ini kurang lebih sama, namun yang dilawan di sini adalah All For One. Seluruh pahlawan yang tersisa, mantan pahlawan maupun mantan penjahat seperti Gentle Criminal turut muncul di sini. Dalam hal ini menandakan bahwa seluruh lokasi perang sudah clear dari villain-villain merepotkan. Tapi tidak semua pahlawan yang dimunculkan di sini. Beberapa contohnya seperti Hawks, Ochako, Tokoyami, Ida dan lain sebagainya tidak diperlihatkan. Hawks tentu tidak bisa oleh karena dia yang sudah kurikless. Sementara Ochako sedang dalam kondisi kritis dan Tokoyami tidak diketahui kondisinya, apakah dia sudah kurikless atau dalam keadaan lumpuh. Serta Ida T-nya yang entah masih bisa jalan atau sudah pincang akibat turun mesin. Namun tidak menutup kemungkinan pahlawan yang sudah babak belur ataupun penjahat yang sudah membelot akan muncul di sini. Seperti contohnya Endeavor yang sudah harusnya keok di chapter ini muncul untuk bertarung kedua kali melawan All For One dan Gigantomachia yang bisa saja muncul lagi bersama dengan Shinso. Disclaimer, konten ini dibuat sebelum chapter 422 dirilis. So kalau misalnya pahlawan yang di luar dugaan ternyata muncul juga, berarti itu sebuah kejutan. Aduh, ini Koichi di mana sih sebenarnya? Kedua, kita diperlihatkan lagi wujud baru All For One. Nah, wujud baru All For One ini berupa dia yang memunculkan beberapa quirk sekaligus dari lengannya. Dengan quirk yang dominan diperlihatkan adalah quirk menyerupai besi ulir. Quirk ini mungkin lebih menonjol karena inilah quirk yang All For One curi pertama kali. Yang tidak lain, quirk ini adalah quirk milik ibunya. Tentu saja tampilan ini adalah referensi saat pas All For One berhadapan dengan All Might di season 3, di mana All For One memakai banyak quirk sekaligus yang difokuskan pada lengannya. Dan kini diulang lagi namun dengan bentuk yang lebih kuat. Nah, penyebab All For One memunculkan tampilan seperti ini diakibatkan karena kekosongan di hatinya. Kekosongan yang dimaksud ini bisa terjadi oleh sebab One For All yang tidak jadi dia miliki. Dalam artian, One For All juga turut musnah bersama dengan musnahnya Shigaraki. Ini dibuktikan dengan perkataan All For One sendiri yang bilang bahwa Festus Quirk One For All Yoichi juga ikut sirna. Maka dengan begitu, tujuannya yang selama ini dia kejar, yakni merebut One For All, jadi gagal total. Sehingga akhirnya All For One merasa kosong karena ya mau ngejar apa lagi ya kan, impiannya kini sudah pupus. Ketiga, para pahlawan underrated mulai menunjukkan taringnya. Beberapa pahlawan atau siswa pahlawan yang jarang disorot kini menunjukkan bagaimana cara mereka menghadapi All For One. Dimulai dari Zero yang di sini berani beradu argumen langsung dengan All For One. Tapi selain itu, dia juga bertugas untuk menyelamatkan Endeavor dan Soto sesaat mereka membakar All For One. Selain itu, ada Prison Mike atau Yamada yang ikutan muncul dan langsung memakai teriakan supernya. Nah, rupanya teriakan super ini tidak semata-mata untuk memaksa All For One lumpuh, tapi juga untuk mendorong All For One ke suatu pahlawan dengan quirk yang sangat berbahaya. Siapa lagi kalau bukan 13? Selain Prison Mike, Seiji dan geng Orca juga turut mendorong All For One agar disedot oleh quirk Black Whip milik 13. Di mana quirk milik 13 ini sangat berbahaya oleh karena kemampuannya yang mampu menciptakan black hole, sehingga dapat menyerap material apapun dan menghancurkannya sampai musnah. Andai All For One berhasil disedot, mungkin perang langsung selesai. Tapi ya sayangnya 13 ini bukan karakter utama dalam cerita ini. Dan terakhir, kondisi kekuatan Deku. Jelas di sini bahwa quirk One For All beserta embel-embel quirk lainnya sudah sirna dari tubuh Deku. Yang tentu ini disebabkan oleh karena Deku dan pewaris lainnya yang memilih untuk menyerang Tenko dari dalam. Nah, sialnya seluruh quirk milik Deku kecuali Danger Sense rupanya ikut musnah bersama Shigaraki. Maka dengan begitu, baik Deku dan All For One sama-sama tak punya One For All. Lantas bagaimana dengan kekuatan Deku sekarang?
So, kekuatan Deku ternyata masih memiliki sisa, di mana sisa kekuatan ini diumpamakan seperti bara api yang sedikit lagi padam. Fenomena ini sama seperti All Might, di mana ketika All Might memberikan One for All ke Deku, maka yang hanya tersisa bagi All Might adalah sisa kekuatan One for All saja. Tapi pada kasus All Might, dia masih memiliki Vestige di dimensi lain. Dengan begitu, One for All milik All Might masih ada, namun tidak di tubuh All Might, melainkan pada tubuh Deku. Kembali ke Deku, jadi intinya Deku ini masih memiliki sedikit kekuatan One for All, namun dengan sharing kekuatan yang dipakai Deku nanti, pastinya sedikit demi sedikit bakal habis. Dan ya, kemungkinan finalnya adalah Deku akan quirkless secara utuh. Itulah pembahasan kita pada kali ini, sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.